Bayangkan, suami yang kau cintai diam-diam menikah siri dengan wanita lain. Lebih parah lagi, wanita itu dengan angkuh menyebutmu istri gagal. Inilah kisah Naila, perempuan yang dipermalukan di depan umum, dihina tamu undangan untuk ikhlas berbagi suami, lalu bangkit dengan dendam membara. Kalau kau pikir semua berakhir dengan air mata, kau salah besar. Ini adalah cerita balas dendam paling licik, paling kejam, dan paling memuaskan yang pernah kau dengar. Dan percayalah, setiap kalimatnya akan membuatmu gregetan. Udara sore itu seakan menyesakkan dada Naila. Tangannya gemetar ketika ponselnya berdering, memperlihatkan pesan singkat dari sahabatnya. Lail, kamu harus datang ke gedung pernikahan di Jalan Melati. Suamimu, Adrian, dia menikah siri sama perempuan bernama Juwita. Sekarang pestanya sedang berlangsung. Detik itu juga, dunia Naila seakan berhenti berputar. Jantungnya berdentum kencang, matanya panas, dan keringat dingin mengalir meski udara cukup sejuk. Adrian, menikah lagi? Tanpa izin? Tanpa sepengetahuanku? Gumamnya tercekat, bibirnya bergetar menahan emosi. Ia meraih tas, kunci mobil, dan tanpa pikir panjang melesat menuju lokasi yang disebutkan. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Gambar demi gambar berkelebat di kepalanya. Adrian bersumpah setia di hadapan penghulu beberapa tahun lalu, janji manis yang berulang kali diucapkannya bahwa Naila adalah satu-satunya. Semua itu kini terasa bagai kebohongan busuk. Dasar brengsek. Teganya kau, Adrian, teriaknya di dalam mobil, matanya berkaca-kaca. Gedung pernikahan itu ramai dengan dekorasi mewah. Lampu gantung berkilauan, bunga-bunga segar menghiasi pelaminan, dan musik organ tunggal mengalun meriah. Tamu-tamu berdandan elegan, tersenyum, tertawa, memberi selamat pada pasangan yang duduk di singgasana pengantin. Di sana, duduklah Adrian. Pria yang selama ini ia panggil suami. Mengenakan jas hitam rapi, wajahnya menampakkan kebanggaan yang menusuk hati. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan kebaya putih berhias payet, senyum manis merekah, Juwita. Darah Naila mendidih. Tanpa menunggu, ia berlari menerobos kerumunan tamu. Gaunnya berkibar, langkahnya menghentak lantai marmer, membuat beberapa orang menoleh kaget. Adriaan? Suara Naila menggema memenuhi ruangan. Semua kepala serentak menoleh. Musik berhenti. Suasana seketika mencekam. Adrian terperanjat, wajahnya pucat. Naila, bisiknya gugup, setengah berdiri dari kursinya. Dasar pengkhianat, teriak Naila, suaranya pecah penuh amarah. Ia naik ke pelaminan, mendorong Adrian hingga hampir terjatuh. Juwita terlonjak kaget, memeluk lengan Adrian. Mas, ini siapa? Naila mendelik tajam. Siapa? Aku istrinya yang sah, dasar perempuan perebut suami orang. Teriakan itu membuat tamu undangan bergumam, bisik-bisik, sebagian menutup mulut menahan keterkejutan, sebagian lagi justru tersenyum sinis seolah menanti drama pecah. Dengan tangan gemetar namun penuh amarah, Naila meraih vas bunga di pelaminan dan melemparkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Beberapa tamu wanita menjerit. Ia lalu menyambar kue pernikahan 3 tingkat di meja samping dan mendorongnya hingga jatuh berantakan, krim putih berhamburan ke lantai. Aku sudah bertahun-tahun setia, jadi istri, menanggung suka duka bersamamu, Adrian. Dan balasannya, kau kawin siri. Naila berteriak lantang, matanya merah, wajahnya penuh amarah yang tak terbendung. Adrian mencoba menenangkan. Naila, tolong, jangan bikin malu begini. Kita bicarakan baik-baik. Baik-baik? Naila menepuk dada Adrian dengan kasar. Kau sudah bikin aku malu, kau sudah menusukku dari belakang. Dan sekarang kau minta aku diam manis? Juwita, yang sejak tadi bersembunyi di balik lengan Adrian, akhirnya bersuara. Mbak, tolong jaga sikap. Aku nggak pernah maksain kok. Mas Adrian yang datang padaku. Lagian, sebagai wanita, harusnya Mbak bisa ikhlas berbagi. Bukankah poligami itu halal? Tamparan keras mendarat di pipi Juwita. Mulutmu jangan seenaknya bicara halal haram di depan aku. Kau perempuan murahan yang hidup dari sisa-sisa lelaki orang. Juwita menjerit kesakitan, para tamu menahan napas.
Beberapa orang lelaki bergegas naik pelaminan, mencoba melerai, namun Naila keburu meraih hiasan bunga dan melemparkannya ke arah Juwita yang menangis di pelukan keluarga. "Cukup, Naila," bentak Adrian, wajahnya merah padam. "Kamu bikin malu aku di depan semua orang." Naila menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Malu? Malu karena aku membongkar borokmu? Malu karena aku tidak mau diperlakukan seperti sampah? Kau bukan laki-laki, Adrian. Kau pengecut." Sorak-sorai tamu makin keras. Ada yang memihak Juwita, ada yang memandang jijik pada Naila. Suara-suara sumbang terdengar. "Kasihan, gak bisa menerima takdir. Ya ampun, harusnya bersyukur masih dinikahi. Wanita zaman sekarang memang egois, gak mau berbagi suami." Kata-kata itu menancap ke hati Naila seperti pisau. Ia menoleh ke arah kerumunan, matanya berkaca-kaca tapi penuh api. "Kalian semua, apa kalian pikir aku harus diam saja? Apa harga diri seorang istri sah serendah itu? Aku manusia, bukan boneka. Aku punya hati." Namun bukannya mendapat dukungan, sebagian besar tamu hanya menggeleng, mencibir, atau berbisik sinis. Adrian mendekat, menundukkan wajahnya ke arah Naila dengan suara rendah tapi tajam. "Kalau kamu masih mau jadi istriku, belajarlah menerima. Kalau tidak, anggap saja ini perpisahan." Deh. Kata-kata itu menghantam dada Naila lebih keras daripada semua hinaan. Ia hampir terhuyung, wajahnya pucat, air mata jatuh bercucuran. Seluruh dunia seakan runtuh. Tapi di balik kepedihan itu, muncul bara kecil. Bara yang pelan-pelan menyala jadi api dendam. Naila menyeka air matanya dengan kasar, lalu menatap Adrian lurus. Suaranya bergetar, namun tegas. "Baiklah, Adrian. Kau pikir kau bisa menginjak-injak harga diriku seenaknya? Kau pikir aku akan jatuh dan tak bangun? Salah besar. Aku akan buat kalian menyesal. Kau, Juwita, dan siapapun yang tertawa melihat kehancuranku malam ini. Demi Tuhan, aku akan balas." Setelah itu, Naila turun dari pelaminan dengan langkah gontai namun penuh tekad. Gaunnya berlumuran krim kue, wajahnya masih basah oleh air mata, namun aura amarahnya membuat siapapun yang hendak menghalangi memilih minggir. Di balik semua cacian yang terus menghujaninya, Naila melangkah keluar dari gedung itu. Malam yang gelap menelannya, tapi di dalam dadanya, api dendam menyala terang, siap membakar siapa saja yang telah meruntuhkan harga dirinya. Malam itu, dentuman sepatu Adrian terdengar di lantai marmer rumah mewah mereka. Pintu besar berukir kayu jati terbuka lebar, dan di belakangnya masuklah Juwita, melenggang anggun dengan kebaya yang masih melekat di tubuhnya, wajahnya tersenyum sinis. Naila, yang sudah duduk di ruang tamu sejak lama, berdiri. Matanya masih bengkak karena menangis, tapi tatapannya tajam seperti pisau. "Jadi kau bawa perempuan itu ke rumah ini, Adrian?" Suaranya rendah, penuh tekanan. Adrian melepaskan jasnya, menaruh di sofa, lalu mendesah. "Naila, aku tidak mau keributan lagi. Terima saja. Juwita sekarang bagian dari hidupku. Kau harus belajar berbagi." "Berbagi?" Naila tersenyum getir. "Kau pikir aku mainan yang bisa kau bagi dua? Kau pikir rumah tangga ini barang dagangan yang bisa kau tawar-menawar?" Sebelum Adrian menjawab, Juwita melangkah maju. "Mbak, jangan drama. Fakta sudah jelas. Aku sekarang istri Mas Adrian juga. Bedanya, aku bisa kasih apa yang Mbak nggak pernah bisa kasih." Mata Naila menyalak. "Apa maksudmu?" Juwita mendekat, menatap dari atas ke bawah, nada suaranya penuh penghinaan. "Mbak itu istri gagal. Bertahun-tahun menikah, tapi Mas Adrian masih cari yang lain. Itu bukti kan? Mbak nggak bisa bahagiain dia, nggak bisa penuhi kebutuhan dia, baik sebagai istri di rumah, maupun di ranjang." Plak! Naila menampar meja kaca di sampingnya, suaranya pecah memecah ketegangan. "Jaga mulutmu, Juwita." Tapi Juwita hanya tertawa sinis. "Kenapa? Sakit hati? Kalau memang Mbak istri sempurna, Mas Adrian gak akan datang padaku. Nyatanya, dia butuh aku. Itu fakta yang harus Mbak telan." Adrian menengahi, suaranya keras. "Cukup.
Jangan bertengkar di depan aku. Naila, aku sudah bilang, kau harus bisa menerima. Jangan buat aku menyesal membawa Juwita ke sini. Naila menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. Menyesal? Harusnya kau sudah menyesal sejak tadi. Adrian, kau bawa perempuan ini ke rumah yang aku bangun dengan keringatku, dengan doaku, dengan air mataku. Juwita mendengus. Rumah ini kan rumah Mas Adrian, bukan rumah Mbak seorang. Jadi aku juga punya hak tinggal di sini. Atau mau aku bilang terus terang? Aku yang lebih pantas jadi nyonya rumah ini daripada Mbak. Naila terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kau berani bicara begitu di hadapanku? Kenapa tidak? Juwita mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Naila. Aku bisa masak lebih enak, bisa melayani Mas Adrian lebih baik, bisa bikin dia tertawa, bisa bikin dia puas. Apalagi yang bisa Mbak kasih selain tangisan dan teriakan? Kau cuma beban. Adrian menghela napas panjang, jelas merasa tidak nyaman, tapi ia tidak membela Naila. Justru ia berkata dingin, Juwita ada benarnya. Naila, aku lelah dengan semua amarahmu. Aku butuh kedamaian, dan Juwita memberikannya. Naila menutup mata sejenak, menahan amarah yang membakar dadanya. Kedamaian? Kau menyebut pengkhianatan ini kedamaian? Adrian, kau bukan hanya melukai aku, kau juga melukai harga dirimu sendiri sebagai laki-laki. Kau pikir kau hebat karena bisa main dua kaki. Juwita terkekeh. Mbak, sudahlah. Jangan bikin diri sendiri makin menyedihkan. Kalau aku jadi Mbak, aku sudah angkat koper dari rumah ini. Tapi kalau Mbak tetap mau tinggal, siap-siap saja. Karena mulai malam ini, aku yang pegang kendali. Aku istri yang lebih dominan. Aku yang lebih pantas. Naila membuka mata, menatap Juwita tajam, suaranya dingin. Dominan? Kau boleh berhayal, Juwita. Kau boleh merasa menang malam ini. Tapi ingat, aku masih istri sah. Kau cuma bayangan, numpang lewat di rumahku. Jangan terlalu tinggi, karena semakin tinggi kau melayang, semakin keras kau akan jatuh. Adrian membentak. Naila, cukup dengan ancamanmu. Aku tidak akan biarkan kau menghina Juwita lagi. Naila menatap Adrian dengan luka yang dalam. Kau membelanya, tapi melupakan siapa yang mendampingimu selama ini. Aku yang menutup-nutupi kebodohanmu dari keluargamu. Aku yang menyelamatkan bisnismu saat hampir bangkrut. Aku yang berdiri di sampingmu ketika kau bukan siapa-siapa. Dan sekarang, aku dibuang begitu saja. Adrian terdiam. Matanya bergetar, tapi mulutnya tetap keras. Itu masa lalu. Sekarang aku butuh sesuatu yang baru. Naila menghela napas panjang, lalu tertawa getir. Baiklah. Kau boleh pikir aku kalah hari ini. Kau boleh pikir aku lemah, Adrian. Tapi aku janji, suatu hari nanti, kau akan berlutut di hadapanku, menyesal dengan semua ini. Juwita menyeringai. Ancaman basi. Aku nggak takut. Malah aku tunggu, Mbak. Aku akan buktikan aku lebih layak. Dan kau hanya akan jadi bayangan kelam di hidup Mas Adrian. Naila menatapnya lama, lalu melangkah pergi ke kamarnya. Ia menutup pintu dengan keras, tubuhnya gemetar menahan amarah. Di balik pintu, air matanya kembali jatuh. Tapi bukan air mata kelemahan. Itu air mata bara, air mata dendam. Dalam hati, ia berbisik. Baiklah, Juwita. Baiklah, Adrian. Nikmati kebahagiaan palsu kalian. Karena sebentar lagi, giliran kalian yang akan merasakan neraka. Dan malam itu, dalam keheningan kamarnya, Naila mulai merancang langkah-langkah kecil. Ia pura-pura sabar, pura-pura pasrah. Tapi di dalam dadanya, ia sudah menyalakan api yang siap melalap siapa saja yang menghinakannya. Pagi itu, rumah mewah Adrian terasa berbeda. Suasana ramai terdengar sejak pintu depan dibuka. Mobil-mobil mewah berderet di halaman, dan suara tawa wanita-wanita nyaring memenuhi ruang tamu. Keluarga Juwita datang berkunjung. Naila berdiri di lantai atas, memandang ke bawah melalui pagar tangga. Ia melihat beberapa wanita berdandan glamor, jelas kerabat Juwita. Mereka duduk di sofa empuk ruang tamu,
mengobrol santai sambil memakan kue yang disiapkan pembantu rumah. Adrian duduk di kursi utama, tampak agak kikuk. Sementara itu, Juwita duduk manis di sampingnya, wajahnya dipenuhi senyum kemenangan, seolah rumah itu sudah sah menjadi miliknya. Naila mengepalkan tangan. Perempuan ini, belum sehari menjejakkan kaki di rumahku, sudah bawa keluarganya masuk. Apa dia kira ini bentengnya? Pikirnya, dadanya bergejolak. Namun ia tidak turun. Ia memilih bersembunyi di balik dinding dekat ruang tamu. Dari sana, ia bisa menguping jelas setiap kata. Aduh, Juwita, suara salah satu tante terdengar, nyaring dan penuh sindiran. Kau beruntung sekali bisa dapat suami kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Tidak semua orang bisa seberuntung ini, loh. Juwita tertawa kecil, menatap Adrian manja. Iya, tante. Semua ini karena Mas Adrian. Dia memang laki-laki hebat, pantas diperebutkan. Mereka semua tertawa. Adrian hanya tersenyum kaku. Kemudian seorang wanita lain, yang tampak seperti ibunda Juwita, mencondongkan tubuh. Suaranya lebih rendah, tapi penuh tekanan. Tapi, Ju, kau harus hati-hati. Selama istri tuanya masih tinggal di sini, kau tidak akan pernah benar-benar jadi nyonya rumah. Kau hanya tamu. Naila menahan napas. Hatinya teriris, tapi telinganya semakin tajam menyimak. Juwita menghela napas, lalu menjawab lirih namun jelas. Aku tahu, Bu. Itu sebabnya aku sudah punya rencana. Aku akan buat Naila terlihat gila di mata Mas Adrian. Aku akan jebak dia supaya dia bikin masalah besar. Kalau berhasil, Mas Adrian sendiri yang akan mengusirnya dari rumah ini. Saat itu tiba, rumah ini akan jadi milikku sepenuhnya. Gelak tawa keluarga Juwita meledak, terdengar jelas ke telinga Naila. Tepat sekali, sambung seorang sepupu. Hancurkan reputasi dia di depan suaminya. Perempuan seperti itu pasti gampang terpancing emosi. Tinggal kau dorong sedikit, dia akan meledak sendiri. Beberapa saat kemudian, Adrian dipanggil keluar oleh telepon bisnis. Ia meninggalkan ruang tamu, menyisakan Juwita bersama keluarganya. Suara mereka makin lantang, penuh bisikan licik. Mbak itu lugu, gampang ditipu, ujar seorang tante. Iya, dia cuma pamer sabar, padahal hatinya pasti panas. Kau tekan sedikit, Ju, dan dia akan meledak di depan Adrian. Nah, begitu Adrian muak, dia pasti akan bilang, sudahlah, Naila, keluar dari rumah ini. Juwita tersenyum puas. Persis. Aku tidak perlu kotor tangan. Aku hanya perlu memainkan perasaan Naila, biar dia sendiri yang menjerumuskan dirinya. Di balik dinding, Naila terdiam lama. Air matanya menetes, tapi bibirnya justru melengkung, membentuk senyum samar. Senyum licik. Oh, jadi kalian pikir aku pion gampang dimainkan? Kalian kira aku wanita bodoh yang akan terpancing emosi semudah itu? Naila bergumam dalam hati, matanya berkilat. Ia menyeka air matanya cepat, lalu berdiri tegak. Baiklah, Juwita. Kalau kau ingin perang licik, aku akan balas dengan lebih licik. Kau baru saja menunjukkan kelemahanmu sendiri, kau butuh aku bereaksi. Dan itu tidak akan kau dapatkan. Aku akan menjadi bayangan yang tidak bisa kau sentuh. Sampai saatnya aku membalikan permainan. Tak lama kemudian, langkah-langkah Adrian terdengar kembali masuk. Ia menatap ke arah tangga, dan melihat sekilas bayangan Naila yang baru keluar dari kamarnya. Naila, panggilnya, agak canggung. Naila berhenti di anak tangga, lalu tersenyum tipis. Ya, Mas. Semua mata keluarga Juwita langsung memandang, beberapa dengan pandangan meremehkan. Juwita tersenyum puas, jelas berharap Naila akan meledak seperti di pesta pernikahan semalam. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Naila melangkah turun perlahan, dengan wajah tenang dan senyum yang menenangkan. Ia menunduk sopan ke arah keluarga Juwita. Selamat datang, Bapak, Ibu, Tante, semua. Maaf kalau jamuan di rumah ini belum sesuai selera. Rumah ini sederhana, tapi kami berusaha membuat nyaman untuk semua tamu. Ruangan mendadak senyap. Bahkan Adrian pun terlihat kaget. Ia jelas menduga Naila akan langsung melawan.
Juwita mengerling bingung, lalu mencoba menusuk dengan kalimat pedas. "Oh, Mbak masih bisa ramah rupanya? Kukira setelah semalam, Mbak akan malu untuk muncul." Naila menatap Juwita, matanya tajam tapi mulutnya tersenyum. "Malu? Tidak, Ju. Justru aku bersyukur. Semalam membuka mataku lebar-lebar, memberi aku pelajaran besar tentang siapa sebenarnya orang-orang di sekitarku. Jadi, terima kasih." Juwita tercekat. Kata-kata itu bukan amarah, tapi lebih menusuk daripada teriakan. Salah satu tante menyela, berusaha menekan. "Naila, jangan pura-pura baik. Semua orang tahu siapa yang kalah di sini." Naila menoleh, wajahnya tetap tenang. "Kalah? Oh tidak, Tante. Aku hanya belum mulai bermain." Senyum dingin itu membuat suasana makin tegang. Adrian melirik, kebingungan dengan perubahan sikap Naila. Sementara itu, Juwita mulai gelisah. Rencananya untuk memancing amarah Naila di depan keluarganya gagal total. Di kamarnya malam itu, Naila duduk di depan meja rias. Wajahnya menatap cermin, mata berkilat penuh tekad. "Baiklah, Juwita. Kau ingin menjebakku agar aku diusir? Kau ingin menguasai rumah ini? Silakan. Kau sudah membuka kartu di depan mataku. Sekarang, giliranku menyusun langkah." Ia mengambil buku catatan kecil, lalu menulis beberapa nama dan kata kunci. Cari kelemahan bisnis Adrian. Cari aib keluarga Juwita. Mainkan sabar, tunggu celah. Jangan meledak, biarkan mereka yang hancur oleh permainan mereka sendiri. Naila menutup buku catatan itu, lalu tersenyum licik. "Mereka pikir aku korban. Padahal aku baru saja menjadi algojo." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Adrian, Naila tidur dengan senyum di bibirnya. Hari-hari setelah kunjungan keluarga Juwita terasa lebih tenang di rumah besar itu. Setidaknya di permukaan. Namun di balik ketenangan semu, Naila sudah mulai memainkan perannya. Ia tak lagi meledak atau menjerit marah seperti sebelumnya. Ia bertransformasi dari istri yang dianggap keras menjadi sosok lembut, penuh pengertian, dan penuh kesabaran. Juwita awalnya bingung dengan perubahan itu. Ia sudah menyiapkan jebakan demi jebakan, berharap Naila terpancing emosi. Tapi Naila hanya tersenyum, melayani tamu, menyapa dengan suara lembut, bahkan menyuguhkan teh untuk Juwita dengan tangan sendiri. "Silakan, Ju. Tehnya hangat. Semoga cocok," ucap Naila suatu sore, dengan nada ramah yang membuat Juwita justru merinding. Juwita menatapnya curiga. "Mbak, kenapa tiba-tiba manis begini?" Naila hanya tersenyum, tatapannya sulit ditebak. "Karena aku sadar, Ju, kalau aku marah-marah terus, aku hanya akan jadi bahan tertawaan. Jadi, lebih baik aku tenang. Hidup ini singkat, kan? Untuk apa dihabiskan dengan amarah?" Juwita tidak menjawab, hanya mengernyit. Sesuatu terasa aneh. Tapi karena tidak menemukan celah, ia memilih diam. Malam itu, Naila masuk ke kamar Adrian. Ia mengenakan gaun tidur tipis berwarna lembut, wajahnya dihias senyum kecil. Adrian yang tengah duduk membaca dokumen menoleh, kaget melihat perubahan istrinya. "Naila," suaranya datar, penuh waspada. Naila duduk di tepi ranjang, lalu meraih lengan Adrian dengan perlahan. "Mas, aku minta maaf kalau beberapa waktu terakhir aku keras kepala. Aku sadar aku salah. Aku terlalu egois, tidak mau berbagi. Tapi aku sudah banyak berpikir. Kalau ini jalan yang Mas pilih, aku akan belajar ikhlas." Adrian memandangnya penuh curiga. "Kau, ikhlas? Setelah semua yang kau lakukan di pesta pernikahan itu?" Naila menunduk, memainkan jarinya di atas tangan Adrian. "Aku hanya perempuan yang takut kehilangan suaminya. Wajar kalau aku marah. Tapi aku sadar, Mas tetap suamiku. Aku tetap ingin jadi bagian dari hidupmu. Aku tidak mau kita terus bertengkar." Adrian terdiam. Hatinya yang keras mulai goyah. Naila belum pernah bersikap selembut ini. Ada rasa nostalgia, mengingat awal pernikahan mereka dulu, saat Naila begitu perhatian dan manis. Naila menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik, "Mas, kalau aku bisa membuktikan kesetiaanku,
Apa Mas mau memberi aku satu hal kecil? Adrian mengernyit. Hal kecil apa? Naila tersenyum samar, lalu menempelkan kepalanya di bahu Adrian. Aku hanya ingin rasa aman, Mas. Aku tidak mau suatu hari nanti aku diusir dari rumah ini. Kalau aku benar-benar ikhlas menerima Juwita, bolehkah rumah ini dibalik nama menjadi milikku? Bukan untuk aku kuasai, tapi agar aku punya tempat tetap. Meski suatu hari Mas benar-benar meninggalkanku. Adrian terperangah. Rumah ini, dibalik nama jadi milikmu? Naila, kau tahu berapa nilai rumah ini? Ini bukan hal kecil. Naila mengelus tangannya dengan lembut, suaranya manja. Mas, aku tidak minta bisnis, tidak minta uang, tidak minta warisan. Aku hanya minta rumah ini, supaya aku bisa tenang. Anggap saja ini jaminan cinta Mas padaku. Kalau Mas sungguh-sungguh sayang, apa sulit memberi satu rumah untuk istri sahmu? Adrian menelan ludah. Kata-kata itu menusuk. Di satu sisi, ia masih merasa bersalah pada Naila. Di sisi lain, kelembutan istrinya membuat pertahanannya runtuh. Tapi bagaimana dengan Juwita? Dia juga. Naila cepat memotong. Biarkan dia dapat hatimu, aku hanya minta tempatku. Kalau Juwita benar-benar cinta, dia tidak akan keberatan. Karena cinta itu bukan soal rumah mewah atau sertifikat, kan? Itu soal hati. Dan aku hanya ingin jaminan kecil, agar aku tidak terus dihantui ketakutan. Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, logika yang selama ini ia pegang terasa goyah. Hari-hari berikutnya, Naila benar-benar memainkan perannya dengan sempurna. Ia melayani Adrian dengan penuh kelembutan. Setiap pagi menyiapkan kopi, menyiapkan jas, bahkan sesekali memijat pundaknya saat Adrian lelah. Adrian perlahan kembali luluh. Ia mulai melihat Naila bukan sebagai musuh, melainkan sebagai istri yang kembali jinak. Suatu malam, setelah makan malam yang disiapkan Naila, Adrian menghela napas panjang. Baiklah, kalau itu yang kau mau, aku akan balik nama rumah ini atas namamu. Naila pura-pura kaget, menutup mulutnya. Mas, serius? Adrian mengangguk. Kau benar. Kau istri sahku. Rumah ini seharusnya memang milikmu. Aku tidak mau kau merasa tak punya tempat. Aku akan urus besok dengan notaris. Air mata Naila menetes, tapi di baliknya tersimpan kepuasan yang dalam. Ia meraih tangan Adrian, menciumnya. Terima kasih, Mas. Kau tidak tahu betapa tenangnya hatiku mendengar ini. Aku janji, aku akan setia dan sabar. Beberapa minggu kemudian, sertifikat rumah resmi berubah nama. Dari semula atas nama Adrian, kini tercatat resmi milik Naila. Hari itu, Naila berdiri di balkon rumah, menggenggam sertifikat erat-erat. Angin sore menyapu wajahnya, membawa aroma kemenangan. Ini, kemenangan pertamaku, bisiknya pelan, senyumnya melebar penuh kepuasan. Ia menatap ke arah taman, di mana Juwita sedang bercengkerama dengan telepon genggamnya. Wanita itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Baginya, rumah itu masih milik Adrian. Ia bahkan tidak curiga sedikit pun. Naila tertawa kecil. Silakan, Ju, nikmati kebodohanmu. Kau kira kau bisa menguasai rumah ini? Sekarang, bahkan suamimu sudah memberikannya padaku. Satu langkah sudah kuambil. Dan langkah berikutnya akan lebih besar. Malamnya, Juwita datang ke kamar Adrian. Ia mengeluh, Mas, kenapa akhir-akhir ini Naila seperti jadi pemenang? Dia terlalu tenang, terlalu ramah. Aku tidak suka. Aku merasa dia sembunyikan sesuatu. Adrian hanya menggeleng. Kau salah paham, Ju. Naila sudah berubah. Dia lebih bisa menerima keadaan sekarang. Kau harus belajar berdamai dengannya. Dia istriku juga, kau tak bisa berharap aku mengusirnya begitu saja. Juwita terperanjat, hatinya panas. Tapi Mas. Adrian menatapnya tegas. Sudah, Ju. Jangan bahas lagi. Juwita menggertakkan gigi. Ia tidak tahu, Naila sudah selangkah di depan. Di kamarnya sendiri, Naila membuka laci meja dan menatap sertifikat rumah itu sekali lagi. Ia membelainya dengan jari,
seolah menyentuh trofi kemenangan. Sekarang kau di tanganku. Rumah ini milikku. Adrian boleh buta oleh cintanya pada Juwita, tapi dia lupa, kertas lebih kuat dari janji. Naila menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum licik. Ini baru permulaan. Setelah rumah, akan ada yang lebih besar. Bisnis, uang, bahkan reputasi. Semua akan aku rebut perlahan. Kemenangan kecil ini hanya pembuka. Dan pada akhirnya, aku akan membuat mereka berdua saling melahap, sementara aku berdiri di atas reruntuhannya. Senyum itu semakin lebar, matanya berkilat penuh api. Malam semakin larut, tapi dalam hati Naila, fajar kemenangan baru saja menyingsing. Hari itu, sinar matahari sore menembus kaca besar ruang tamu, memantulkan kilau emas dari kotak perhiasan yang sengaja Naila letakkan di meja kaca. Koleksi gelang, kalung permata, cincin berlian, semuanya berkilau menggoda. Biasanya, Naila selalu menyimpannya di brankas, terkunci rapat. Tapi kali ini berbeda. Ia dengan sengaja memajangnya, seakan lupa menyimpannya kembali. Naila duduk di kursi empuk, pura-pura sibuk membaca majalah mode. Ia mendengar suara langkah Juwita yang menuruni tangga. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Teh sore ini enak sekali," ujar Naila tanpa menoleh. "Aku sengaja buatkan, mungkin Juwita mau coba?" "Oh ya, jangan kaget kalau kau lihat perhiasan itu. Koleksi lamaku. Ada yang hadiah dari Adrian juga, loh." Katanya dulu dia belikan cincin itu dari Dubai, khusus untuk istrinya. Juwita terhenti di depan meja kaca. Matanya langsung melebar melihat tumpukan perhiasan yang bersinar indah. Ia menahan napas, jemarinya seakan ingin menyentuh tapi ditahannya. "Wah, banyak sekali," komentarnya datar, meski sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. "Mbak tidak takut ya menaruh begini saja? Kalau hilang bagaimana?" Naila menutup majalahnya, menatap Juwita dengan senyum samar. "Hilang? Tidak mungkin. Siapa di rumah ini yang berani mengambil? Lagi pula, Adrian pasti langsung tahu siapa yang mencurinya. Jadi, aku tidak khawatir." Kalimat itu dilontarkan dengan nada menggoda, penuh arti. Juwita menelan ludah, matanya berpaling ke arah lain. "Heh, siapa juga yang mau ambil? Aku nggak segila itu." Naila tertawa kecil. "Tentu saja tidak. Aku tahu kau bukan orang seperti itu, Ju." Ia menekankan kata-katanya dengan nada licik, seolah menyimpan sindiran yang membuat Juwita makin panas. Malam itu, Juwita tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di ranjangnya, matanya terus terbayang perhiasan Naila. Gelang emas yang tebal, kalung permata yang berkilau, cincin berlian yang tampak mahal. Semua itu seolah berbisik ke telinganya. "Ambil aku, miliki aku." "Kenapa dia bisa punya semua itu?" gumam Juwita dalam hati. "Aku istri yang lebih muda, lebih cantik, tapi dia yang dapat hadiah-hadiah mahal. Tidak adil. Itu semua harusnya milikku." Kecemburuan bercampur dengan keserakahan membakar dadanya. Hingga akhirnya, niat busuk mulai tumbuh. Ia memutuskan, besok, ia akan mengambil sebagian perhiasan itu. Sedikit saja, mungkin kalung atau cincin. Toh, Adrian tidak akan curiga. Ia bisa menyembunyikannya, lalu menjual diam-diam. Keesokan harinya, Naila bangun lebih awal. Ia menyiapkan teh untuk Adrian, lalu dengan sengaja menaruh kotak perhiasan itu lagi di meja, kali ini lebih terbuka. Ia bahkan meninggalkan tutup kotaknya tergeletak, seolah benar-benar lalai. Ketika Adrian berangkat kerja, Naila berpura-pura sibuk di taman belakang, menyiram bunga. Dari jendela, ia bisa mengintip ruang tamu. Ia tahu, Juwita sedang turun dari kamar dengan wajah masih kusut. Dan benar saja, langkah Juwita melambat ketika melewati meja kaca. Matanya kembali terpaku pada kilau emas. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang. Bibirnya menggigit pelan, jemarinya gemetar menahan godaan. "Sedikit saja, tidak akan ada yang tahu," bisiknya lirih. Perlahan, ia membuka kotak itu. Cahaya permata membuat matanya berbinar. Dengan cepat, ia meraih kalung berlian dan satu cincin emas, lalu menyelipkannya ke saku bajunya. Kotak ditutup lagi seadanya,
Lalu ia bergegas naik ke kamar, jantungnya berdegup kencang. Apa yang Juwita tidak tahu, Naila sudah mengatur skenario. Salah satu pembantu diam-diam ia suruh memperhatikan gerak-gerik Juwita. Bahkan, ia sudah menyelipkan kamera kecil di sudut ruangan, merekam semua kejadian. Sore harinya, Naila pura-pura panik. Ia berlari ke ruang tamu, menjerit kecil. Astaga, perhiasanku. Adrian, perhiasanku hilang. Suara teriakan itu membuat Adrian, yang baru pulang kerja, berlari ke ruang tamu. Apa? Hilang? Naila menunjukkan kotak perhiasan dengan wajah penuh cemas. Lihat, kalung berlian dan cincin emas favoritku tidak ada. Mas, ini pasti ada yang mengambil. Juwita turun dari tangga, wajahnya pucat. Apa ribut-ribut ini? Naila langsung menatapnya. Perhiasanku hilang. Ju, kau lihat siapa yang mengambil? Juwita gugup. Aku? Mana aku tahu? Jangan-jangan pembantu? Naila berbalik ke Adrian, suaranya bergetar. Mas, aku tidak pernah menuduh orang sembarangan. Tapi aku yakin yang mengambil bukan orang luar. Rumah ini dijaga ketat. Jadi, hanya orang dalam. Adrian mengerutkan kening. Maksudmu apa, Naila? Naila menunduk, menangis kecil. Aku tidak berani bilang. Tapi aku yakin kalau Mas lihat sendiri, Mas akan tahu siapa pelakunya. Saat itu, pembantu yang disuruh Naila maju dengan wajah gugup. Maaf, Pak, tadi saya lihat. Bu Juwita sempat buka kotak perhiasan siang tadi. Saya kira tidak apa-apa, tapi... Wajah Juwita langsung pucat pasi. Hei, jangan sembarangan nuduh. Aku cuma lihat, bukan ambil. Naila menatapnya tajam, tapi tetap dengan ekspresi terluka. Benarkah, Ju? Kalau tidak ambil, kenapa aku kehilangan? Adrian semakin bingung, lalu menghela napas. Cukup. Kita periksa saja kamar Juwita. Kalau memang tidak bersalah, tidak ada yang ditemukan. Juwita panik. Mas, tidak perlu. Itu memalukan. Tapi Adrian sudah melangkah ke atas. Dengan wajah tegang, Juwita terpaksa mengikutinya. Di kamar, Adrian membuka lemari, laci, hingga akhirnya menemukan tas tangan Juwita di pojok meja rias. Tangannya masuk ke dalam saku kecil, dan di sanalah, kilau kalung berlian dan cincin emas menyala terang. Adrian terpaku. Matanya melebar. Ju, apa ini? Juwita gemetar, suaranya terbata. Mas, aku bisa jelaskan. Aku hanya... Plak. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, Adrian menampar meja keras, wajahnya merah padam. Kau mencuri dari istri sahku? Kau sadar apa yang kau lakukan? Perhiasan ini hadiahku untuk Naila, dan kau berani menyembunyikannya. Air mata Juwita tumpah. Aku tidak mencuri, Mas. Aku hanya ingin pinjam sebentar, aku berniat mengembalikannya. Adrian menatapnya dengan jijik. Pinjam? Kau pikir aku bodoh? Kalau Naila tidak menyadarinya, kau akan diam saja. Ini bukan pinjam, ini mencuri. Naila yang sejak tadi berdiri di pintu pura-pura kaget, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan, Ju, kenapa kau lakukan ini? Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku bahkan sudah berusaha baik padamu. Juwita terisak, mencoba mendekati Adrian. Mas, percayalah, aku hanya ingin merasa punya sesuatu yang Mas beri, seperti Naila. Aku cemburu. Aku merasa Mas lebih menghargai dia daripada aku. Adrian menjauh, menepis tangannya. Alasanmu tidak masuk akal. Kau baru beberapa minggu di rumah ini, tapi sudah berani membuat ulah besar. Kau mempermalukanku, Juwita. Juwita berlutut, menangis sejadi-jadinya. Mas, jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Namun Adrian sudah berbalik, wajahnya gelap. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa percaya padamu. Malam itu, setelah keributan mereda, Adrian duduk di ruang kerja dengan wajah lelah. Naila masuk perlahan, membawa segelas teh hangat. Mas, suaranya lembut.
Adrian menghela napas panjang. Naila, aku tidak menyangka Juwita bisa berbuat sejauh itu. Aku merasa ditipu. Naila duduk di sampingnya, mengelus tangannya. Mas, jangan salahkan dirimu. Kadang kita tertipu oleh wajah manis seseorang. Aku sudah berusaha menerima Juwita, tapi ternyata dia sendiri yang merusak kepercayaannya. Adrian menatap Naila, matanya penuh rasa bersalah. Kau benar, Naila. Aku sudah buta. Sementara kau tetap sabar meski aku menyakitimu. Naila tersenyum tipis, lalu menunduk. Aku hanya ingin rumah tangga kita baik-baik saja, Mas. Aku tidak ingin ada lagi yang hilang. Adrian menggenggam tangannya lebih erat. Mulai sekarang, aku janji lebih berhati-hati. Kau adalah istriku, Naila. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Naila menunduk, menyembunyikan senyum liciknya. Satu lagi kemenangan, dan Juwita sudah mulai jatuh ke lubang yang ia gali sendiri. Di dalam hati, ia berbisik, permainan baru saja dimulai. Suasana rumah mewah itu kini tak lagi teduh. Ketegangan menggantung di setiap sudut ruangan, seolah dinding-dindingnya menyerap emosi yang membara. Sejak kasus perhiasan yang hilang itu, hubungan Adrian dan Juwita berubah drastis. Adrian tidak lagi menatap Juwita dengan penuh kasih seperti dulu. Pandangannya kini tajam, penuh curiga. Sedangkan Juwita, yang biasanya selalu tampil percaya diri dan arogan, kini tampak gugup, mudah tersinggung, dan lebih sering membela diri. Sementara itu, Naila memainkan perannya dengan sangat halus. Ia berjalan seolah rapuh, sesekali meneteskan air mata di hadapan Adrian, seakan hatinya benar-benar tersakiti oleh ulah Juwita. Namun, di balik kesedihan pura-pura itu, ia menyimpan senyum licik. Malam itu, ruang tamu dipenuhi ketegangan. Adrian duduk di sofa dengan wajah muram, sementara Juwita berdiri di depannya, tubuhnya gemetar karena amarah bercampur dengan rasa takut. Mas, dengarkan aku sekali lagi. Suara Juwita meninggi. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin meminjam. Aku berniat mengembalikannya. Adrian menatapnya dengan dingin. Pinjam? Jangan bodoh, Juwita. Kalau bukan karena Naila menyadari perhiasannya hilang, kau pasti akan diam saja. Itu bukan pinjam, itu mencuri. Dan kau tahu betul itu. Juwita menggertakkan gigi, air matanya menetes. Mas tidak percaya aku sama sekali? Mas lebih percaya Naila? Dia itu manipulatif. Dia sengaja menjebakku. Adrian berdiri, suaranya menggelegar. Cukup. Jangan kau hina Naila di rumah ini. Dia istri sahku, dia sudah menemaniku bertahun-tahun. Sedangkan kau, baru sebentar masuk rumah ini, tapi sudah membuat kekacauan. Juwita terdiam, tubuhnya gemetar. Mas, jadi, selama ini Mas tetap anggap dia lebih dari aku. Adrian menatapnya tajam. Dia memang lebih dari kau, Ju. Dia istri sahku. Aku menikahinya dengan restu keluarga, bukan sembunyi-sembunyi. Kau harus tahu tempatmu. Kata-kata itu menghantam Juwita seperti pisau yang menusuk jantung. Ia menahan tangis, tapi suaranya pecah. Kalau begitu, untuk apa Mas menikahiku? Untuk apa Mas bawa aku ke rumah ini kalau akhirnya aku hanya dianggap nomor 2? Adrian menghela napas kasar, suaranya penuh kejengkelan. Aku menikahimu karena aku pikir kau bisa melengkapi. Tapi ternyata kau hanya membawa masalah. Keserakahanmu merusak segalanya. Dari balik pintu, Naila mendengarkan pertengkaran itu dengan senyum samar. Ia tahu, percikan api kecil yang ia nyalakan kini sudah berubah menjadi kobaran besar. Ia masuk perlahan, berpura-pura kaget. Mas? Ju? Ada apa ini ribut-ribut? Suaranya lirih, penuh kepura-puraan polos. Adrian menoleh cepat, lalu bergegas menghampiri Naila. Sayang, kau tidak usah khawatir. Mas hanya sedang bicara dengan Juwita. Naila menunduk, air matanya menetes. Aku tidak tahan, Mas. Sejak perhiasanku hilang, aku merasa tidak aman di rumah sendiri. Aku berusaha ikhlas, tapi ternyata malah begini. Ia jatuh ke pelukan Adrian, menangis terseduh. Adrian langsung memeluknya erat, menepuk punggungnya penuh simpati.
Tenanglah, Naila. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Juwita melotot, hatinya panas. Astaga, Mas tidak lihat? Dia pura-pura. Dia sengaja bikin drama biar Mas kasihan. Adrian menoleh dengan tatapan membunuh. Diam, Juwita. Jangan berani kau menghina Naila lagi. Kau sudah salah besar. Dan sekarang kau malah menuduh dia? Kau sungguh tidak tahu diri. Juwita terengah, merasa seluruh dunianya runtuh. Mas buta. Dia memainkanmu, dan kau tidak sadar. Aku yang dipojokkan di sini. Aku korban. Naila menunduk, pura-pura terisak semakin keras di dada Adrian. Mas, aku tidak tahan kalau harus terus begini. Rumah kita jadi penuh pertengkaran. Adrian mengusap rambutnya lembut. Sabar, sayang. Semua akan Mas atur. Hari-hari berikutnya, rumah itu penuh dengan ketegangan. Adrian semakin dingin kepada Juwita, sering menghindarinya. Sementara dengan Naila, ia justru semakin dekat, seakan merasa bersalah karena dulu sempat menyakiti istrinya. Setiap kali Juwita mencoba berbicara, Adrian hanya menjawab singkat atau malah membentaknya. Aku tidak mau dengar alasan lagi, Juwita. Kau sudah keterlaluan. Juwita yang biasanya angkuh kini semakin sering mengurung diri di kamar, menangis dalam diam. Ia merasa terjebak. Ia ingin membela diri, tapi semua bukti melawannya. Di sisi lain, Naila tampil bak istri teladan. Ia semakin perhatian pada Adrian, menyiapkan makanan, menenangkan emosinya, bahkan sesekali berusaha menghibur dengan candaan kecil. Semua itu membuat Adrian semakin yakin bahwa Naila adalah satu-satunya yang benar-benar tulus. Suatu malam, pertengkaran besar kembali meledak. Juwita menghampiri Adrian yang sedang duduk di ruang kerja. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mas, aku mohon, dengarkan aku sekali saja. Aku bukan pencuri. Aku tidak pernah berniat jahat. Adrian menutup map dokumennya, menatapnya dengan tatapan dingin. Juwita, kau pikir aku bisa percaya lagi setelah semua bukti di depan mata? Perhiasan itu ada di tasmu. Kau mau bilang apa lagi? Juwita memegang dadanya, suaranya serak. Itu jebakan. Aku tahu Naila yang atur semua ini. Dia ingin aku terlihat buruk di mata Mas. Plak. Adrian menepuk meja keras, membuat Juwita terlonjak. Cukup. Aku muak mendengar kau menyalahkan Naila terus. Dia tidak pernah sekalipun menyakitimu, tapi kau yang berulang kali menyerangnya. Kau yang iri padanya. Kau yang serakah. Air mata Juwita jatuh deras. Mas, aku hanya ingin dicintai sama seperti dia. Apa itu salah? Adrian menggeleng, suaranya tegas. Salah kalau kau ingin dicintai dengan cara menjatuhkan orang lain. Kau sudah kelewatan, Juwita. Aku menyesal menikahimu. Kalimat itu menghantam Juwita sekeras hantaman badai. Tubuhnya limbung, hampir jatuh. Menyesal? Suaranya pecah. Mas benar-benar menyesal menikahiku? Adrian mengalihkan pandangan, tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada tamparan apapun. Dari pintu, Naila muncul dengan wajah penuh kesedihan. Mas, jangan terlalu keras pada Juwita. Dia masih muda. Mungkin dia hanya salah jalan. Namun kata-kata lembut itu justru terdengar seperti pisau bagi Juwita. Ia tahu, itu hanya permainan. Tapi Adrian, dengan mudahnya, termakan. Ia menarik Naila ke pelukannya, seakan Naila adalah cahaya penenang di tengah kekacauan. Terima kasih, Naila. Kau selalu mengerti. Juwita menatap pemandangan itu dengan mata penuh air mata. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar. Kalian berdua. Tapi suaranya patah di tenggorokan. Ia berlari keluar kamar, meninggalkan Adrian dan Naila yang kini semakin dekat. Di kamarnya sendiri, Juwita meraung, membanting bantal dan selimut. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku tidak akan biarkan dia menang. Namun dalam hatinya, ia tahu posisinya semakin lemah. Adrian sudah tidak mempercayainya lagi. Sementara Naila, dengan liciknya, berhasil memainkan peran sempurna sebagai korban yang penuh pengertian.
Di sisi lain, Naila berdiri di depan cermin, tersenyum puas. Retakan pertama sudah terlihat, bisiknya pelan. Adrian mulai menjauh darinya. Juwita semakin terpojok. Ini baru awal. Ia menyentuh cermin, menatap pantulan dirinya. Aku akan terus membuatnya hancur. Satu demi satu, aku akan ambil segalanya. Sampai akhirnya, hanya aku yang berdiri sebagai pemenang. Dan malam itu, senyum licik Naila semakin lebar. Ia tahu, rencananya berjalan mulus. Malam itu, rumah mewah di kawasan elit Jakarta terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin malam berhembus melalui celah jendela, menebarkan hawa dingin yang menusuk. Di ruang tamu yang remang, Naila duduk anggun dengan gaun panjang berwarna hitam. Wajahnya tegar, matanya berkilat tajam, dan di tangannya tergenggam selembar map coklat. Hari-hari penuh drama, manipulasi, dan air mata pura-pura kini mencapai puncaknya. Semua permainan sudah berjalan sesuai rencananya. Adrian sudah termakan oleh sandiwara, Juwita sudah terpojok, dan rumah megah ini resmi menjadi miliknya. Kini saatnya ia menunjukkan taring. Adrian turun dari tangga dengan wajah lelah, dasi yang setengah terlepas, dan ekspresi penuh kebingungan. Ia baru saja selesai bekerja hingga larut malam, berharap bisa beristirahat. Namun ketika melihat Naila duduk menunggunya di ruang tamu dengan tatapan menusuk, ia langsung merasa ada yang tidak beres. "Naila, kau belum tidur?" tanyanya datar. Naila tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeser map di tangannya ke meja kaca, lalu menatap Adrian tajam. "Duduklah, Mas. Kita perlu bicara. Sekarang." Adrian tertegun, keningnya berkerut. "Ada apa lagi? Aku sudah terlalu lelah untuk drama malam ini." "Ini bukan drama." Suara Naila dingin, penuh ketegasan. "Ini keputusan." Adrian akhirnya duduk di seberang, meraih map itu dengan ragu. Ketika ia membuka dan membaca isinya, wajahnya seketika pucat. "Surat, cerai," bisiknya tak percaya. Naila menyilangkan tangan, senyum sinis muncul di wajahnya. "Ya, aku sudah siapkan segalanya. Tinggal tanda tanganmu saja." Setelah itu, semua selesai. Adrian terpaku. Tangannya gemetar memegang kertas itu. "Naila, kau bercanda, kan? Setelah semua yang kulakukan untuk memperbaiki keadaan, kau malah..." "Memperbaiki?" Naila langsung memotong, suaranya meninggi. "Mas menyebut semua penghinaan ini memperbaiki? Mas menikah siri dengan wanita lain tanpa izinku. Mas membuat aku dipermalukan di depan umum. Mas membiarkan orang-orang menertawakan aku, menyuruh aku ikhlas berbagi suami. Dan sekarang Mas pikir dengan sedikit perhatian, semua luka itu hilang begitu saja." Air mata muncul di sudut matanya, tapi kali ini bukan sekadar sandiwara. Amarah dan sakit hati bertahun-tahun benar-benar pecah. Adrian bangkit, mencoba mendekat. "Aku memang salah, Naila. Aku mengakuinya. Tapi aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku hanya..." "Hanya apa?" Naila berteriak, suaranya pecah. "Hanya karena nafsu pada perempuan yang lebih muda? Hanya karena kau bosan pada istrimu sendiri? Katakan, Adrian. Katakan terus terang." Adrian terdiam, wajahnya merah padam. Kata-kata itu menampar harga dirinya. Tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar dari arah tangga. Juwita muncul dengan wajah panik, rambutnya berantakan, matanya sembab. "Ada apa ini? Ribut-ribut lagi?" teriaknya. Namun ketika matanya menangkap map di meja dan membaca sekilas, tubuhnya kaku. "Surat cerai?" Naila menoleh dengan tatapan penuh kemenangan. "Ya, Juwita. Kau dengar dengan benar. Aku akan menceraikan suamiku dan menendang kalian berdua dari rumahku." "Rumahmu?" Juwita hampir menjerit. "Jangan gila. Ini rumah Adrian." Naila tertawa sinis. Ia berdiri, melangkah ke lemari kecil di sudut ruangan, lalu mengeluarkan sebuah berkas. Ia mengacungkan sertifikat rumah di depan wajah Juwita. "Lihat baik-baik, Ju. Nama siapa yang tertera di sini?" Juwita meraihnya dengan gemetar.
Ketika matanya membaca tulisan yang jelas tercetak di atas kertas itu, wajahnya seketika pucat pasi. Pemilik sah, Naila Rahmawati. Tidak, ini tidak mungkin. Adrian, katakan ini tidak benar. Juwita menoleh panik. Adrian menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Itu benar. Aku sudah balik nama rumah ini untuk Naila. Apa? Juwita berteriak histeris. Mas gila, kenapa kau lakukan itu? Semua ini pasti rencana Naila dari awal. Naila melangkah mendekat, wajahnya dingin. Kau benar, Ju. Semua ini memang rencanaku. Setiap air mata, setiap kelembutan, setiap kata sabar, semua hanyalah permainan. Permainan untuk membalas luka yang kalian berikan padaku. Adrian menatapnya tak percaya. Naila, jadi semua sikapmu selama ini, bohong? Naila menatap balik dengan mata berkilat. Apa mas kira aku begitu mudah luluh? Aku hanya menunggu waktu. Dan kini, waktunya sudah tiba. Ruangan itu mendadak penuh dengan teriakan. Dasar perempuan licik. Juwita menjerit, matanya merah. Kau pikir kau sudah menang? Naila menatapnya tajam, lalu mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah. Aku tidak hanya menang, Ju. Aku sudah menghancurkanmu. Lihat dirimu sekarang, dipandang hina oleh suamimu, dituduh pencuri, tidak dipercaya lagi. Kau hanya bayangan. Sementara aku berdiri sebagai pemenang. Juwita terisak, mencoba menyerang, tapi Adrian menahan lengannya. Juwita, hentikan. Namun justru Juwita menoleh ke arah Adrian dengan tatapan penuh kebencian. Kau juga sama. Kau yang menyeretku ke rumah ini, kau yang membuatku jadi bulan-bulanan. Dan sekarang apa? Kau malah berpihak padanya? Kau laki-laki paling pengecut yang pernah kutemui. Adrian terdiam, wajahnya menegang. Ia tahu kata-kata itu benar. Naila kembali menatap Adrian, kali ini dengan senyum dingin. Mas, aku tidak ingin berlama-lama. Tanda tangani surat cerai ini sekarang. Setelah itu, bawa Juwita keluar dari rumahku. Kalian tidak punya tempat lagi di sini. Adrian menatapnya dalam-dalam, seakan mencari secercah keraguan di wajah istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan yang membara. Naila, kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya? Suaranya parau. Tidak ada yang perlu diakhiri, jawab Naila tajam. Karena sejak kau menikahi wanita itu, pernikahan kita sudah mati. Adrian terhuyung, dadanya sesak. Ia meraih pulpen, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Dengan berat hati, ia membubuhkan tanda tangannya di surat cerai itu. Tinta hitam menggores kertas, mengukir akhir dari sebuah ikatan yang dulu dibangun dengan cinta. Naila mengambil kembali kertas itu, menatapnya puas. Selesai. Juwita berteriak histeris, air matanya bercucuran. Tidak. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku tidak mau hidup di luar sana tanpa apapun. Aku butuh rumah ini, aku butuh kemewahan ini. Naila menoleh dengan senyum penuh penghinaan. Kemewahan ini sudah bukan milikmu. Kau datang ke sini dengan serakah, ingin merampas segalanya. Tapi sekarang, kau bahkan tidak punya apapun. Pergi. Keluar dari rumahku. Adrian mencoba menenangkan Juwita yang menangis meraung. Ju, ayo, kita pergi dulu. Jangan buat malu. Juwita menolak, meronta. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan lawan dia. Adrian, lakukan sesuatu. Namun Adrian hanya menunduk. Wajahnya hancur. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi, Ju. Naila berdiri tegak, matanya berkilat seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Kalian berdua sudah meremehkanku. Kalian pikir aku perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Tapi lihat sekarang. Kalian keluar dari rumahku sebagai pecundang. Adrian akhirnya menarik Juwita yang masih meronta, menyeretnya keluar rumah. Pintu besar itu terbanting keras, meninggalkan gema di seluruh ruangan. Kesunyian kembali menguasai rumah megah itu. Naila berdiri sendirian di ruang tamu, menatap sertifikat rumah di satu tangan,
dan surat cerai yang sudah ditandatangani di tangan lainnya. Senyum puas merekah di bibirnya. Ini adalah kebebasanku. Dan ini adalah pembalasanku. Ia menengadah, matanya berkaca-kaca. Aku tidak lagi korban. Aku adalah pemenang. Namun jauh di lubuk hatinya, perasaan hampa merayap. Semua dendam terbalaskan, semua musuh tersingkir. Tapi apakah luka di hatinya benar-benar sembuh? Atau justru ia telah menjadi monster dari rasa sakitnya sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Yang jelas, malam itu, Naila telah resmi mengukir namanya sebagai perempuan yang bangkit dari kehancuran dengan cara paling kejam. Dan perang baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di pinggiran jalan raya yang becek dan penuh genangan, sebuah mobil tua berhenti dengan lampu hazard menyala. Dari dalamnya, Juwita keluar dengan wajah kusut, matanya sembab, dan pakaian yang sudah jauh dari kata mewah. Rambut yang dulu selalu terawat kini kusut berantakan. Tumit sepatunya patah, membuatnya terpincang saat berlari kecil mencari tempat berteduh. Semuanya berubah dalam waktu singkat. Sejak Naila mengusirnya dari rumah megah itu, hidupnya bagaikan mimpi buruk. Adrian, lelaki yang dulu ia anggap penyelamat sekaligus sumber kemewahan, kini hanya menjadi beban. Bisnis Adrian hancur perlahan karena kehilangan citra setelah kabar perselingkuhan dan skandal rumah tangganya tersebar. Relasi bisnis menjauh, investor menarik diri. Dan yang lebih menyakitkan, semua orang menertawakan Juwita. Dari wanita simpanan yang digadang-gadang bakal hidup penuh kemewahan, kini ia hanyalah perempuan yang terdampar tanpa arah. Juwita, cepat bawa air panas. Aku mau mandi, teriak Adrian dari kamar kos sempit yang mereka tempati. Juwita yang baru masuk dengan baju basah kuyup, menoleh dengan tatapan marah. Apa kau gila, Adrian? Lihat ini. Ia menunjuk pakaiannya yang basah. Aku yang bekerja dari pagi sampai sore di toko orang, sementara kau hanya duduk merokok dan mabuk. Adrian keluar kamar dengan wajah merah padam. Jangan kurang ajar, Ju. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan pernah mencicipi rumah mewah itu. Semua salahmu sendiri sampai kita jatuh seperti ini. Aku? Juwita menjerit, suaranya pecah. Kalau saja kau tidak begitu bodoh menuruti Naila, kita tidak akan terusir seperti anjing dari rumah itu. Kau menukar sertifikat rumah dengan senyum palsunya. Kau yang menghancurkan kita, Adrian, bukan aku. Pertengkaran pecah. Barang-barang murah di kamar kos beterbangan. Suara teriakan mereka menggema, membuat penghuni kamar sebelah mengetuk tembok protes. Juwita akhirnya terisak keras, terduduk di lantai. Aku benci hidup seperti ini, aku benci melihat wajahmu setiap hari. Adrian hanya diam, wajahnya penuh kebencian, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati, ia tahu Juwita benar. Hari-hari berikutnya hanya semakin kelam. Juwita terpaksa bekerja sebagai kasir di sebuah butik kecil. Dari wanita yang dulu dielu-elukan dengan gaun mahal, kini ia berdiri seharian dengan seragam sederhana, menunduk di depan pelanggan yang sering meremehkannya. Namun yang membuat hatinya hancur, adalah saat ia menyadari gosip tentang dirinya sudah menyebar kemana-mana. Itu kan Juwita? Perempuan yang merebut suami orang, terus diusir dari rumah. Kasihan, ya? Dari nyonya besar jadi kasir toko. Karma memang cepat. Hahaha, cocok. Biar tahu rasa. Bisik-bisik itu terdengar setiap kali ia lewat. Pandangan mata penuh cibiran menusuknya lebih tajam dari pisau. Suatu malam, setelah pulang kerja dengan tubuh lelah, Juwita mendapati Adrian duduk di kamar kos dengan wajah muram. Di depannya, ada botol minuman keras yang hampir habis. Apalagi sekarang? Tanya Juwita malas, melempar tasnya ke kasur. Adrian menatapnya dengan mata merah. Aku dengar kabar. Naila sekarang mengembangkan bisnis properti. Dia sukses, Ju. Sangat sukses. Nama itu membuat Juwita seketika membeku. Naila. Perempuan yang menghancurkan seluruh hidupnya. Adrian menambahkan dengan suara serak, dan semua orang memujinya. Mereka bilang Naila contoh perempuan kuat. Dia dipuji, dihormati, sementara kita hidup seperti sampah. Juwita mengepalkan tangan.
Dadanya panas. Tidak. Aku tidak akan biarkan dia tertawa di atas penderitaanku. Aku harus hancurkan dia. Aku harus. Adrian tertawa miris. Bagaimana caranya? Kau tidak punya apapun lagi. Aku juga. Kita bahkan tidak bisa bayar sewa bulan depan. Juwita terdiam, lalu perlahan tersenyum miring. Kalau aku tidak bisa menjatuhkannya dengan harta, aku akan menjatuhkannya dengan aib. Beberapa hari kemudian, Juwita sengaja mendatangi sebuah pesta bisnis yang digelar di hotel mewah. Ia tidak diundang, tapi ia tahu Naila pasti hadir di sana. Dengan gaun pinjaman dari temannya, Juwita melangkah masuk, meski tatapan sinis langsung mengarah padanya. Dan benar saja, di tengah kerumunan, berdiri Naila dengan anggun. Tubuhnya terbalut gaun elegan, senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Para pebisnis, pejabat, dan sosialita tampak berebut mendekatinya, seakan ia bintang malam itu. Juwita mengepalkan tangan, amarahnya membara. Ia melangkah maju, tanpa peduli pandangan orang. Naila, suaranya lantang, membuat banyak kepala menoleh. Naila yang sedang berbincang berhenti, lalu menoleh dengan tatapan tenang. Senyum kecil muncul di bibirnya. Oh, ternyata kau masih berani muncul di tempat seperti ini. Jangan sok anggun. Juwita berteriak. Semua orang harus tahu siapa kau sebenarnya. Kau bukan perempuan hebat. Kau hanya licik. Kau menjebak aku, kau menjebak Adrian, kau merebut rumah itu dengan tipu muslihat. Kerumunan mulai berbisik. Mata-mata penuh penasaran menatap ke arah mereka. Namun Naila tidak goyah sedikit pun. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Juwita, lalu berkata dengan suara tenang tapi menusuk. Kau salah, Ju. Aku tidak merebut apapun darimu. Kau sendiri yang merampas, lalu kehilangan segalanya karena keserakahanmu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Bohong. Juwita berteriak lagi, air matanya jatuh. Kau yang menghancurkan hidupku. Kau yang membuatku jadi bahan tertawaan semua orang. Kau yang membuatku sengsara. Naila mendekat, berbisik tepat di telinga Juwita, tapi cukup keras untuk orang di sekitar mendengar. Tidak, Ju. Kau menghancurkan hidupmu sendiri. Aku hanya menunjukkan pada dunia betapa kotornya dirimu. Kata-kata itu bagaikan petir. Juwita gemetar, matanya liar, dan ia menjerit histeris. Aku benci kau. Aku akan membunuhmu. Para pengawal hotel segera menahan Juwita yang meronta seperti orang gila. Para tamu hanya menatap dengan tatapan iba bercampur jijik. Sementara Naila kembali tersenyum anggun, seakan tidak terguncang sama sekali. Sejak malam itu, kehancuran Juwita semakin menjadi-jadi. Media gosip menangkap momen memalukan tersebut, menyebarkannya kemana-mana. Headline muncul di berbagai portal. Mantan istri siri histeris di depan publik. Memalukan. Naila dipuji elegan, Juwita kembali jadi sorotan negatif. Tak ada yang percaya cerita Juwita. Semua orang berpihak pada Naila. Pekerjaannya di butik pun hilang karena bosnya tidak ingin ada skandal. Adrian semakin tenggelam dalam alkohol, meninggalkannya berhari-hari tanpa kabar. Hutang menumpuk, dan ia tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan. Pada suatu malam yang sunyi, Juwita duduk di jendela kamar kos, menatap hujan deras di luar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kenapa semua orang meninggalkanku? Kenapa hanya aku yang menderita? Bisiknya. Air matanya jatuh. Dalam kepalanya hanya ada satu wajah, Naila. Senyum puas Naila. Tatapan merendahkan Naila. Suatu hari, aku akan bangkit. Aku akan hancurkanmu, Naila. Namun suaranya gemetar, lemah. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, dirinya sudah kalah. Kehancuran itu nyata. Dan ia kini hanyalah bayangan dari kejayaan semu yang dulu ia banggakan. Rumah megah di kawasan elit itu kini berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari perang hati yang telah berlangsung di dalamnya. Di balik dinding-dinding berhias kristal dan marmer, pernah ada cinta, pengkhianatan, air mata, dan dendam yang menyala begitu membara. Naila berdiri di balkon lantai 2, menatap langit senja yang berwarna jingga kemerahan. Angin sore menyibakkan rambutnya,
membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul. Ia menang. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal itu. Adrian dan Juwita telah tersingkir dari kehidupannya. Rumah ini kini sepenuhnya miliknya. Namanya dipuji, dihormati, bahkan dijadikan contoh perempuan yang bangkit dari kehancuran. Namun kemenangan itu tidak sepenuhnya manis. Kadang, ketika malam tiba dan rumah besar ini sunyi, ia mendengar gema pertengkaran lama, jeritan penuh amarah, atau suara tangisnya sendiri yang dulu bergetar di dinding ini. Luka batin itu tidak hilang begitu saja. Ia berhasil membalas dendam, tapi juga meninggalkan ruang kosong dalam dirinya. Senyum kemenangannya sering berujung pada air mata diam-diam. "Apakah aku benar-benar bebas?" bisiknya pada langit senja. Di sisi lain kota, Juwita hidup dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dari wanita yang dulu dielu-elukan, kini ia hanyalah bayangan, tanpa harta, tanpa cinta, tanpa arah. Adrian pun tidak lebih baik. Reputasi hancur, bisnis merosot, dan hidupnya terjebak dalam botol-botol kosong. Dunia seakan menegaskan bahwa siapapun yang bermain dengan api, akhirnya akan terbakar oleh nyalaannya sendiri. Dan Naila, ia berdiri sebagai pemenang, tapi juga saksi bahwa balas dendam adalah pisau bermata dua. Ia menebas lawannya, tapi juga menggores dirinya. Malam turun perlahan. Naila menutup matanya, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Di dadanya, dendam sudah terbayar, tapi kekosongan baru lahir. Hidupnya masih panjang, dan ia tahu satu hal, bahwa cerita ini belum selesai. Karena setiap kemenangan selalu menyisakan abu.